Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebelum itu kelompok 2 ini diisi oleh 10 anggota, yaitu pertama Rahmawati Bahri, kedua Almatira Hasti, ketiga Vivi Handayani, keempat Ade Norvita Saputri, lanjut Fitrianor Dwi Saputra, M. Nanda Ridho Abdillah, M. Faturozi, Rahmat Hidayat, Fadil Putra, dan Ilham Rantiawan. Sebelum masuk ke materi, di sini saya selaku moderator yaitu Fadil Putra ingin meminta perhatiannya kepada teman-teman sebelum memulai kepada materi yang akan kami sampaikan, seperti itu. Kita lanjut langsung ke materi pertama, yaitu tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Waktu dan tempat saya persilahkan Saudari Rahma. Konstitusi di Indonesia. Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu, terutama akibat praktik politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya, yang sentralistik dan otoriter. Memunculkan ide untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama, berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua, berlaku Konstitusi RIS 1949. Periode ketiga, berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode keempat, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945, beserta penjelasannya. Setelah itu, Undang-Undang Dasar 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan catatan ketatanegaraan, Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Terima kasih kepada Saudari Rahma. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, dalam perkembangan konstitusi di Indonesia ini, mengapa selalu dikaitkan dengan Orba? Karena bangsa kita sendiri itu, bangsa Indonesia, trauma akan masa lalu yang terjadi pada saat Orba, karena banyaknya problematika dan juga kesalahan dalam menggunakan wewenang kekuasaan pada saat itu. Yang seperti kita tahu juga, konstitusi atau undang-undang dasar dalam sebuah negara itu adalah sistem politik dan hukum pembentukan pemerintahan negara. Maka daripada itu, konstitusi ini banyak sekali perubahannya dan banyak sekali problematika di dalamnya, seperti itu. Maka tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya Orba ini adalah suatu masa yang sangat besar diberlakukannya amandemen.
Nah, menyinggung amandemen, maka di materi berikutnya ini akan menjelaskan tentang amandemen konstitusi yang akan dijelaskan oleh Saudari Vivi. Untuk Saudari Vivi, saya persilahkan. Amandemen konstitusi. Mengamandemenkan konstitusi atau undang-undang dasar jelas bukan urusan sederhana, sebab undang-undang dasar merupakan desain utama negara untuk mengatur berbagai fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuatan, kekuasaan, dan hubungan antar kekuasaan, organ negara, sampai hak asasi manusia. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi secara bertahap selama 4 kali. Ada berbagai kekurangan dalam 4 tahap amandemen tersebut yang mendapat sorotan tajam di antara para pengamat, yang memunculkan ide perlunya dibentuk komisi konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk mengamandemenkan mendatang. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Vivi, kenapa perlunya amandemen atau perubahan secara resmi maupun yang tercatat tertentu. Karena amandemen ini diperlukan untuk mengubah gitu. Ada beberapa juga kekurangan gitu kan di dalam suatu konstitusi. Maka itu yang disorot dan juga yang harus kita teliti dan harus diamandemenkan atau diulah kembali seperti itu. Selanjutnya ada juga definisi konstitusi. Di dalam suatu konstitusi atau undang-undang ada yang harus didefinisikan seperti itu. Mungkin akan dijelaskan juga oleh Saudari Vivi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Definisi konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, berarti membentuk. Yang dimaksud ialah membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah constitution, yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan undang-undang dasar. Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong yang ditulis oleh Jahim Hamidi, terdapat 3 unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara. Yang ketiga, prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Oke, di definisi konstitusi sudah dijelaskan maksud dari konstitusi dan juga definisi konstitusi itu sendiri mempunyai beberapa prinsip seperti itu. Dan juga jika kita menyangkut dari ketiga materi dua materi sebelumnya dan materi sekarang, bahwasannya konstitusi atau perundang-undangan ini sangat penting dan juga mempunyai definisi atau prinsip-prinsipnya yang dapat kita ketahui. Dan selanjutnya kita akan lanjut kepada konflik dengan Belanda. Oke. Mungkin untuk informasi teman-teman bahwasannya kenapa ada konflik dengan Belanda ini dan kenapa masuk di konstitusi kita seperti itu. Nah, mungkin akan dijelaskan juga dan mungkin akan diterangkan lanjut oleh pemateri berikutnya, yaitu Alma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Konflik dengan Belanda. Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah konflik senjata agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan serasa mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar KMB di Benelux Belanda dengan menghasilkan 3 buah persetujuan antara lain. Yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat.
Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda triwulan putih tahun 2006. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Novita. Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan Undang-Undang 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang 1945, MPR menetapkan kesepakatan yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam kurung batang tubuh. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Oke, pada konflik Indonesia dengan Belanda, kita mengetahui bahwasannya Belanda ini belum terima bahwa Indonesia ini menyatakan dirinya telah merdeka, dan mereka melakukan agresi militer yang ini bertentangan dengan yang berlakulah pada saat itu. Maka dilakukannya konferensi meja bundar, lalu dan disinilah bentuk implementasi seperti itu dari konstitusi kita sendiri, dan juga melakukan beberapa perubahan, yaitu amandemen konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945. MPR menetapkan 5 kesepakatan yang sudah disebutkan tadi, dan yang saya yang saya tandai yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum. Mungkin teman-teman belum begitu mengerti ya, mungkin nanti ada yang bertanya dan saya akan menjelaskannya langsung. Arti dari adendum sendiri. Adendum itu adalah klausul atau tambahan dalam perjanjian. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya melakukan perubahan dengan cara menambahkan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR begitu. Dan kita akan masuk kepada perubahan konstitusi yang akan disampaikan oleh Rian. Waktu dan tempat saya pada perubahan konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945. Kemudian disusul Undang-Undang Dasar RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Undang-Undang Dasar sementara 1950 merupakan konstitusi yang ketiga. Walaupun kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer sampai dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menandakan kembalinya ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke 4 kali dan berlaku sampai sekarang.
Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah bahwa penyusunan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Oke, berikutnya akan saya bawakan materi berikutnya. Saya sendiri yang akan membawakannya. Oke, pada perubahan konstitusi terdapat juga periode-periodenya seperti itu. Dikarenakan apa? Konstitusi amandemenkan atau merubah suatu kebijakan itu tidak serta-merta langsung dilakukan. Ada beberapa periode-periodenya yang melakukan amandemen suatu konstitusi. Oke. Pertama, pada periode 2000, oke, sorry. Pertama periode 18 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork untuk pertama kalinya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasar pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memilih presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI yang seharusnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Hal ini dapat dimaklumi karena sesuatu yang pertama kali dilakukan dan diatur dalam bernegara. Dan ketika itu MPR belum terbentuk. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden selain dibantu oleh wakil presiden juga dibantu oleh para menteri yang memimpin departemen. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, 2, dan 3, wakil presiden dan para menteri sama-sama menjadi pembantu presiden. Tapi sifat pembantuan di antara keduanya ada perbedaan. Pertama, wakil presiden dipilih oleh MPR, sedangkan menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kedua, wakil presiden bukan pembantu kepala pemerintah, tapi sebagai pembantu kepala negara. Sementara para menteri adalah pembantu kepala pemerintahan. Ini terdapat pada pasal ganti posisi presiden bila berhalangan. Dan ini terdapat pada pasal 8 UUD 1945. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Rahmat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sedangkan untuk menteri tidak dapat menggantikan posisi presiden, kecuali dalam waktu yang bersamaan presiden dan wakilnya juga berhalangan. Oleh karena itu, di mata dunia internasional, Indonesia memperoleh tuduhan tidak melaksanakan pemerintahan yang demokratis. Secara formal memang didukung secara konstitusional, meskipun tuduhan itu tidak mengandung kebenaran material. Namun, demikian tuduhan dunia internasional dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan politik yang dilakukan oleh presiden.
Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa Undang-Undang 1945 telah mengalami perkembangan pesat sejak ditetapkan sebagai konstitusi negara. Dalam kurun waktu lebih 2 bulan, perjalanan Undang-Undang 1945 terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya perubahan terhadap pasal 4 aturan peralihan, yaitu dengan dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi tugas legislatif dan ikut serta menetapkan garis-garis besar haluan negara, bahwa pekerjaan Komite Nasional sehari-hari berhubungan dengan gantinya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih antara mereka serta bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan fungsi badan pekerja, pada tanggal 20 Oktober 1945 dikeluarkan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, turut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Ini mengandung arti bahwa badan pekerja bersama-sama dengan Presiden menetapkan garis-garis besar haluan negara. Akan tetapi, kebijakan pemerintah tetap di tangan Presiden. Kemudian, yang terakhir, menetapkan undang-undang bersama-sama dengan Presiden mengenai segala urusan kepemerintahan. Oke. Kita bisa tahu di sini di periode yang dijelaskan di sini bahwasannya memang benar internasional memberi tuduhan kepada pelaksanaan pemerintahan di Indonesia ini. Namun Indonesia sendiri mempunyai rumah tangganya sendiri yang bahkan internasional pun tidak berhak untuk mengganggu-gugatnya. Tetapi karena kesadaran bangsa kita itu, kita di sini mengkonstitusi ulang atau mengubah kebijakan-kebijakan kita. Dan juga pada periode ini Indonesia baru-baru saja atau sangat barulah untuk masalah di dalam pemerintahan. Maka daripada itu banyak sekali yang direvisi dalam awal mula kemerdekaan Indonesia ini. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham. Waktu dan tempat saya persilahkan. Periode tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus 1940. Periode 17 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 adalah periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda kedua pada tahun 1948. Sehingga perlu diselenggarakannya konferensi meja bundar atau KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Oke. Mengenai periode yang tadi disampaikan oleh Saudara Ilham, bahwasannya di awal mula ini sangat benar-benar berat konstitusi dan juga penetapannya bagi negara Indonesia yang masih baru seperti itu. Dan juga di sini kita masih dihasut dan bahkan diserang, diagresi secara militer oleh Belanda. Selanjutnya pada periode selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ridho. Sudah tepat, saya persilahkan.
untuk periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Di periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 ini adalah periode Undang-Undang Dasar sementara atau UU Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar RIS 1949 merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, maka perlu adanya Undang-Undang Dasar baru. Oleh karena itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar pada 12 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar sementara kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950. Oke, pada periode ini kita masih di dalam agresi militer, ya di bawah tekanan Belanda, yang dimana pada saat itu juga RIS atau Republik Indonesia Serikat merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia itu menghendaki negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Indonesia hanya satu, tidak dibagi-bagi. Dan pada saat itu juga kembalinya Republik Indonesia menjadi suatu negara kesatuan, maka perlu adanya undang-undang baru, dan disinilah konstitusi kita mulai berjalan lagi seperti itu. Lanjut kepada periode selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rozi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Pada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang adalah periode berlakunya kembali UUD 1945. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali hingga kini. Perlu diketahui, terdapat perbedaan isi UUD 1945 pada masa periode ini dengan UUD 1945 awal yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, yaitu UUD 1945. Setelah dekret terdapat penjelasan mengenai apa itu UUD 1945 yang terdapat pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945 yang diberlakukan kembali. Akibat keputusan Presiden ini, juga Dekret Presiden dianggap oleh bangsa Indonesia sebagai dokumen asli yang dijadikan pegangan bangsa sampai sekarang dengan tambahan 4 amandemennya sesuai dengan kesepakatan TAP MPR tahun 1999. Setelah reformasi yang berbunyi bahwa setuju kita mengadakan perubahan UUD 1945 dengan catatan menggunakan metode addendum yang artinya lampiran. Adapun terjadinya 4 kali amandemen tersebut, yaitu yang pertama, amandemen pertama UUD 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen keempat UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Oke. Mungkin langsung saja kepada kesimpulannya kita di perkembangan konstitusi di Indonesia sendiri, bahwasannya memang di Indonesia ini banyak sekali gitu problematika, banyak juga masalah ya di dalam konstitusi kita bernegara.
Dan juga yang sudah kita ketahui bahwasannya konstitusi di Indonesia ini telah mengalami perubahan 4 kali. Di antaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, dan kembali lagi ke UUD 1945. Dan kenapa kita banyak sekali melakukan perubahan atau amandemen konstitusi sampai 4 kali? Karena ini juga suatu bentuk kepedulian kita terhadap keberlangsungan kita bernegara di Indonesia, dan juga ini telah disusun dan dirancang dengan sebaik mungkin dan serelevan mungkin oleh pendahulu, dan hendaknya kita sebagai mahasiswa, terkhusus kita mahasiswa di prodi hukum, selalu mengamati jalannya proses pemerintahan dan peduli terhadap jalannya pemerintahan. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwasannya di kemudian hari ini semua akan berubah, karena kita akan melihat selalu situasi dan menggunakan undang-undang yang relevan dan dapat diterima di setiap saat seperti itu dan kondisi negara. Oke, mungkin itu presentasi dari kelompok 2. Sebelum ditutup, mungkin ada beberapa kata-kata. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Moga mendapat nilai yang bagus. Oke, mungkin itu dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami hanyalah manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan yang terulang-ulang. Itu mungkin dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.